Baik, shalom, selamat malam. Baik, saudara, malam hari ini kita mau belajar tentang berita kenabian. Sejak hampir 3 minggu lalu, ya, apa yang saya sampaikan, apa yang Tuhan gerakkan untuk disampaikan, itu tentang pelayanan kenabian. Ya, saudara, saya pertama kali mendapatkan pembukaan bahwa nabi-nabi itu adalah orang-orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan nabi-nabi itu juga, saudara, bagaimana, seberapa respon kita terhadap berita yang mereka sampaikan. Sebegitu juga kita akan menerima baik itu berkat maupun hukuman daripada Tuhan. Ya, saudara, sekitar 3 minggu lalu kami pergi melayani di satu kota. Hari Minggu pagi saya harus melayani di satu gereja. Pagi saya berdoa, kemudian Tuhan katakan satu kalimat saja, saudara, yaitu ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir. Hanya itu yang saya dapat, saudara. Sepanjang jalan menuju tempat ibadah itu saya bilang, Tuhan, yang benar Tuhan. Yang benar Tuhan, ini ayat ini apa artinya Tuhan? Yang benar dong. Ya, karena cuman kalimatnya ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir. Titik, tidak ada penjelasan apapun, saudara. Ya, sampai di tempat parkir, ibadahnya di lantai 2. Ya, begitu kaki saya mulai naik ke tangga yang pertama, baru Tuhan jelaskan artinya. Bahwa kalau nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang diberikan jawatan kenabian di dalam gereja dan tubuh Kristus, itu mulai ditangkap, dalam arti bukan ditangkap pemerintah, ditangkap kemudian apa, bukan. Tapi ditangkap bisa berarti dibatasi, dikungkung, ya, dikurung supaya tidak bisa bergerak, tidak bisa memberitakan berita kenabian, dibatasi, di-cut, di segala macam. Maka Yesus akan menyingkir dari pribadi yang menolak pemberitaan kenabian, rumah tangga yang menolak berita kenabian, bahkan gereja yang menolak berita kenabian. Saudara, dan itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa memberikan respon yang benar, saudara, tentang berita kenabian dan pelayanan kenabian. Ya. Baik, kita mau buka pertama sekali ayat yang pertama dalam kitab Matius, saudara. Kita akan cepat di sini ya, karena banyak hal yang harus disampaikan. Jadi saya mohon saudara konsentrasi penuh dan mohon kesediaan saudara, HP saudara. Sekali lagi saya katakan, kita tahu minyak pasti naik, sudahlah. Kapan naiknya enggak masalah. Ya, saudara enggak perlu menjadi orang yang paling pertama tahu bahwa harga minyak naik juga tidak berguna, betul? Saudara bukan wartawan, ya kan? Yang kedua, pada saat saudara mendengar firman, ya, kiranya waktu yang saudara berikan itu benar-benar untuk Tuhan, bukan sambil-sambil dengar, tapi siap-siap juga terima telepon. Ya, kecuali saya katakan kembali, kecuali ya kan, saudara harus terima telepon dari Bapak Presiden, silakan, itu saya tidak bisa larang, tidak punya wewenang ya. Tapi kalau di luar itu silakanlah, mohon saudara matikan ya. Sering kali saya ulang-ulang itu, tapi sering kali sementara khotbah tetap ada handphone yang berbunyi, betul? Karena kenapa? Kita ini orang-orang yang kurang disiplin. Ya, mengajar disiplin kita ini paling sulit. Ya, baik. Matius pasal 4 ayat ke-12. Sudah ketemu? Baik. Matius pasal 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Sampai di sana saja, saudara. Kasih tanda Alkitab saudara menghadap ke depan. Ya, jangan membaca lanjut nanti hilang apa yang hendak disampaikan. Ya, dikatakan begini, saudara. Yesus ketika mendengar bahwa Yohanes ditangkap, Yohanes yang adalah seorang nabi Tuhan, ditangkap, dia menyingkir. Saudara, kita tahu bahwa Yesus itu tidak takut mati. Ya kan? Kenapa saudara ketika murid-murid, ya dia pernah ajak lagi murid-murid balik ke Yudea, murid-murid bilang apa? Guru, dulu kita mau dibunuh. Tapi tetap Yesus balik lagi ke sana. Dan dalam perjalanan dia mampir di sumur Yakub. Dia nggak takut, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, ketika Yohanes ditangkap, dia menyingkir, dia menjauh, dia pergi.
Saudara, dan itu yang sedang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen, rumah tangga Kristen. Mereka tidak lagi mau mendengarkan berita kenabian. Mereka tidak lagi tertarik tentang pelayanan kenabian. Mereka hanya tertarik kepada pelayanan Santa Claus. Yaitu pelayanan kalau engkau jadi Kristen, kau diberkati. Yang punya rumah tipe 36 nanti jadi tipe 106. Mungkin jadi tipe 1006. Itu yang kita tertarik, saudara. Ya, di mana ada diberitakan bahwa kalau saudara dengar, nanti saudara diberkati, saudara terima uang, saudara terima rumah, saudara terima itu menjadi sangat populer, saudara. Ya. Tetapi saudara lihat di sini dikatakan, kalau nabi-nabi Tuhan itu sudah dibatasi, maka Yesus juga akan pergi dari situ. Ya, dan kita akan lihat sekarang berita kenabian, pelayanan kenabian itu apa saja, supaya kita memberikan respon yang benar terhadap berita dan pelayanan nabi. Saudara, karena apa yang disampaikan oleh nabi itu bukan hasil olah pikiran, apa yang disampaikan oleh nabi itu bukan hasil sekolah. Kita akan lihat sekarang berita kenabian itu menyangkut berita apa saja. Buka Alkitab kita di balik halaman depan, Matius pasal 3. Iya, Matius pasal 3 mulai ayat ke-7 saya akan bacakan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Baik, saudara perhatikan, ya. Di dunia ini Alkitab catat hanya ada 2 keturunan. Ya, satu keturunan ular, yang kedua keturunan Adam. Sekarang buka dulu supaya saudara enggak bilang, "Bapak ini aneh-aneh khotbahnya." Sekarang buka di kitab Kejadian. Benar enggak Alkitab bilang, benar enggak firman Tuhan bilang, hanya ada 2 jenis keturunan di dalam dunia ini. Baik. Di awal-awal daripada kitab Kejadian, saudara, ya. Ayat Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Sudah? Iya. Kejadian 3. Kalau Kejadian pasti mudah diketemukan, saudara, ya. Jangan sampai saudara bolak-balik cari kitab Kejadian. Ya. Baik. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Saudara perhatikan. Berarti hanya ada 2 keturunan. Satu keturunan dari si ular, yang kedua keturunan daripada Adam dan Hawa. Baik, kita akan lanjut dulu sekarang kembali ke Matius. Nanti kita akan di sana, saudara, ya. Matius pasal 3 yang ayat 7 kembali. Ya. Kita lihat di sini, saudara, dikatakan begini, ayat 7 yang tadi. Waktu orang-orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, dikatakan oleh firman Tuhan, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Saudara perhatikan, orang Farisi dan Saduki adalah orang Israel, betul? Bukan orang kafir bangsa lain. Saya agak ragu, saudara, ya, kalau saudara diam, bisa saudara memang tidak mau jawab. Yang kedua, memang tidak punya gambaran Saduki Farisi itu apa. Ya. Jadi saudara perhatikan, mereka ini orang Israel, mereka ini termasuk umat Allah, mereka ini termasuk umat yang mendapatkan hukum-hukum Tuhan. Tetapi saudara lihat Yohanes bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak." Saudara, kita lihat kekristenan kita, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita masuk di dalam janji Tuhan, kita masuk menjadi umat Tuhan, itu belum tentu menjamin kita langsung menjadi keturunan-keturunannya Adam dan Hawa, tapi bisa menjadi keturunan si ular. Saudara, bahasa Cina dengan jelas mengatakan, saudara yang bisa bahasa Mandarin, ular itu bahasa Cinanya Coa misalnya ular putih. Ya, ada dulu siluman ular putih kan? Yang lama itu film yang terkenal. Ya, itu itu, ya. Saudara, kemudian saudara, ternyata juga dengan intonasi yang agak berbeda, coa dan coa. Saudara, kalau coa itu licik.
Yang bisa bahasa Mandarin siapa? Ada? Saudara. Jadi antara licik dengan ular itu beda sedikit sekali, saudara. Ya, cuman intonasinya beda. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan, kalau mereka punya plat nomor, itu mereka selalu suka angka 3, 6, dan 8. Ya, kadang-kadang platnya 6, 8. Mereka senang. Kenapa saudara? Karena kata 6 itu liu. Itu kalau intonasinya diturunkan, konotasinya bisa berarti liu. Liu itu artinya mengalir. Jadi dia ini menerima aliran-aliran berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pak. Pak itu kalau intonasinya dibedakan sedikit menjadi fa. Fa itu berarti mekar, berkembang, tumbuh, besar. Itu 8. Ya, baik, kita tidak lanjut itu dulu, saudara, yang tidak ada hubungan. Tapi kita melihat sekarang di sini bahwa dikatakan mereka walaupun sebenarnya merupakan bagian dari umat Allah, tapi mereka di hadapan Tuhan itu sebenarnya keturunan ular. Saudara, ya. Nah, sekarang kita mau lihat ular beludak itu apa? Ya. Saya pernah nonton, dia punya acara tentang ular beludak di padang pasir, saudara ya. Ular beludak itu ternyata panjangnya tidak sampai 80 cm. Kecil sekali, yang disebut dengan ular beludak, saudara, paling panjangnya antara 70-an cm, dan itu adalah ular kecil. Saudara, warna ular itu persis dengan warna pasir padang gurun. Itu ular beludak. Kemudian saudara, ular beludak ini kalau cari makan, dia tidak pernah mengejar mangsanya. Dia tidak pernah bergerak waktu malam, tetapi dia sembunyikan dirinya di dalam pasir, hanya kepalanya yang keluar sedikit. Kalau ada binatang yang salah jalan, saudara perhatikan ya, ular beludak itu tidak mengejar mangsanya seperti ular-ular lain malam pergi cari makan. Nah, dia hanya sembunyi dan menunggu. Kalau orang salah jalan, ya saudara, ada binatang yang salah jalan, dia cuma patok sedikit saja kakinya. Ya, dia hanya patok sedikit kakinya, kemudian tidak berapa meter, itu binatang akan mati. Jadi saudara, ular beludak itu bukan ular besar, tapi ular yang sangat beracun. Dia cuma cukup patok kakinya, mangsa berapa meter jalan, dia tunggu habis patok. Begitu rebah, baru dia mulai makan. Nah saudara, berapa banyak kita orang Kristen, saudara, seringkali, maafkan saya kalau saya ngomong dengan terus terang, mulut kita ini banyak mengandung racun. Berapa banyak orang berhenti ke gereja, berhenti ke persekutuan karena ada mulut yang beracun yang mematuk mereka. Atau mungkin kau lihat sebelahmu, dulu rayuannya manis, begitu aku menikah sama dia tambah banyak anak, bukan tambah cinta, tambah ndak keruan. Jadi saudara perhatikan di sini, ya, dibicara tentang ular beludak. Ular itu mengandung racun. Berapa banyak kehidupan orang Kristen, saudara, seperti ular beludak ketika mereka percaya, bertobat, dibaptis, mereka tidak mau mendengarkan firman pengudusan, firman penyucian yang membersihkan hidup mereka dari racun. Contoh, kita lahir, saudara, sering membawa kutuk keturunan. Ya, tadi sementara dalam perjalanan saya ditelepon seseorang yang, maaf, rumah tangga ibunya hancur. Rumah tangganya sendiri hancur. Itu turunan, saudara, dari itu rumah tangganya selalu hancur. Ya, itu kutuk turunan. Kedua, saudara, kita lahir membawa kelemahan-kelemahan turunan. Ada kelemahan gila uang, ada gila kerja, ada gila perempuan, macam-macam. Ya, baik. Nah sekarang saudara lihat, kemudian kita lahir, saudara, dalam perjalanan hidup kita dari kecil. Senang tidak senang kita akan pernah disakiti orang, betul? Betul. Nah, kemudian saudara, kita diracuni orang, karena kita punya racun, saudara, kita juga akan meracuni orang lain. Coba kalau saudara lagi sumpet, kalau saudara lagi mumet, terus orang agak bawel sama saudara sedikit, saudara langsung bilang puji Tuhan, haleluya, begitu. Apa langsung saudara pasang lagi sensitif, begitu kan? Betul? Pasti begitu, ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah menikah kan pasti tahu. Kalau lagi sensitif jangan didekati, berbahaya. Ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak? Biar cinta, betul? Waktu masih pacaran ingin cepat dipersatukan, tapi kalau lagi berantem ingin jauh daripadaku, betul? No. Kemarin saya selesai melayani satu keluarga, saudara ya, yang suaminya selingkuh. Saudara, istrinya, Tuhan bilang, suamimu akan
kembali, tapi kau harus ampuni. Dia bilang, ya enggak bisa saya ampuni Pak, gimana saya mau ampuni dia? Loh, kenapa enggak saya ampuni? Loh iya Pak, nanti kalau dia mau pegang saya ingat dia pegang perempuan itu kan sakit hati saya. Saudara, ya, ternyata saudara, masing-masing kita itu memang kalau sudah kemasukan racun, sulit membersihkan racun itu, betul? Betul. Ya, contohnya, kalau engkau pernah suamimu salah ngomong dulu, gampang ingat kan? Dulu kamu ngomong gini sama saya kan? Tapi kalau yang baik-baik, kadang-kadang coba ingat. Kadang-kadang kau bilang, enggak tahu, lupa. Jujur. Nah, jadi saudara lihat, keturunan ular bodak itu keturunan orang-orang yang mengandung racun. Saudara tahu kehidupan kita kalau tidak dirubah oleh Tuhan, kita ini racun bagi orang lain. Betul. Biar suamimu, biar istrimu kau bilang cinta. Saudara, makanya orang bilang itu lawan jenis, betul? Betul. Laki dengan perempuan kan sama-sama lawan jenis. Nah, sesudah kawin benar-benar jadi lawannya, betul? Seringkali. Sepi. Pak, kalau saya bilang amin tidak enak sama suami saya. Ya nggak apa-apa, saudara ya. Saya juga tidak paksa saudara bilang amin walaupun itu benar, ya kan? Baik. Saudara lihat di sini kembali firman Tuhan. Jadi berita kenabian adalah berita untuk membersihkan hidup kita dari racun. Dari kebencian kita harus mengampuni. Dari tidak bisa melupakan kita harus melihat ke depan. Itu berita kenabian. Banyak orang, saudara, ingin didoakan, tetapi tidak ingin mengadakan pemberesan. Satu pabrik 3 minggu lalu, pemiliknya ngomong, Pak, saya punya pabrik, mesin-mesinnya selalu tekanan mesin itu tidak pernah benar. Sehingga produksinya tidak pernah baik, saudara, karena tekanan mesin-mesin tidak pernah pas untuk menghasilkan barang-barang itu. Terus, sementara itu saya langsung dapat Tuhan bilang, dia pernah berjanji kepadaku mau bikin ibadah di pabriknya. Tapi sampai hari ini tidak pernah. Saya langsung ngomong, suruh uji, dia pernah berjanji mau bikin tempat ibadah. Tetapi sampai hari ini tidak bikin. Tetapi yang punya pabrik ini undang 2 orang pendeta terkenal. Untuk berdoa untuk mesinnya. Saya sampaikan sama dia dengan terus terang, maaf. Biar kau suruh siapapun berdoa, kalau Tuhan bilang begitu, tidak akan ada hasilnya. Dan kemarin siang saya mendengar baru-baru ini keluarganya kena musibah yang besar lagi. Saudara, banyak kita orang Kristen, kita sering sekali mengandung racun, betul? Racun apa? Racun kebohongan. Racun suka tipu Tuhan. Suka janji palsu sama Tuhan, betul? Tuhan, hidupku di tanganmu. Betul? Ya, tapi kalau engkau bentuk aku seperti adonan, aku tidak enak, aku terjun dari tanganmu keturun. Betul? Terus apa lagi? Tuhan, hidupku kuserahkan kepadamu. Tapi kalau tidak enak ya tak ambil balik. Sorry. Ya kan? Betul? Tuhan, aku berharap padamu. Tapi kalau lama nggak dijawab, sorry juga tidak harap, nggak apa-apa. Ya kan? Jujur. Aku datang Tuhan sekarang, tapi jawab dalam waktu yang aku inginkan. Betul? Kalau kau lama-lama, sorry, aku marah. Nah, kita ini lebih banyak mengandung racun daripada mengandung obat. Betul? Loh, ayo. Perkataan kita seringkali yang lebih banyak menyembuhkan orang atau melukai orang? Lebih banyak melukai. Coba lihat istrimu, suamimu, kenapa wajahnya lebih cepat tua? Itu karena engkau, bukan karena orang lain. Walaupun, maaf saudara ya, nanti kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kita kan akan diangkat ke angkasa, betul? Saudara tahu kenapa nenek-nenek wajahnya turun begini? Kendor. Itu karena gravitasi bumi. Betul? Kalau gravitasinya ke atas pasti semuanya naik wajahnya. Nanti makanya di sana karena di Yerusalem baru itu tidak pakai gravitasi lagi, ini tetap awet. Ya. Senyum. Terlalu tegang saudara jadi orang Kristen. Baik. Jadi saudara lihat kembali di sini. Ya Tuhan mau bersihkan hidup kita yang tidak benar. Apa racun yang kita simpan? Baik dari keturunan kita, baik dari orang lain yang meracuni kita, itu yang dia mau bersihkan. Dari disakiti orang, kita pasti sakit, betul? Gak mungkin disakiti orang, haleluya, enak, ya.
Kedua, saudara lihat, berita kenabian itu saudara untuk orang-orang Farisi dan Saduki. Sekarang kita akan lihat orang Farisi dan Saduki itu model apa, kekristenan model apa. Karena zaman dulu di Israel, saudara, ada beberapa golongan. Satu golongan pro pemerintah waktu itu namanya golongan Herodian, ya partainya pemerintah. Kemudian ada golongan Saduki dan Farisi. Ya ini termasuk kalau boleh dibilang mungkin saat ini dua sinode paling besar lah begitu. Ya, sekarang kita akan lihat, coba buka Alkitab kita Kisah Rasul pasal 23. Kita akan lihat orang Farisi dan Saduki ini modelnya gimana. Ya, jangan pikir sudah mati semua saudara ya. Kisah Rasul pasal 23 ayat ke-8. Kisah Rasul 23 ayat 8. Saya tunggu saudara. Sudah? Saya akan bacakan. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Baik, sekarang kita lihat dulu orang Saduki. Saudara lihat, orang Saduki bilang tidak ada kebangkitan. Artinya begini saudara, sampai hari ini banyak orang Kristen itu aliran Saduki. Artinya mereka tidak pernah berpikiran bahwa di masa sudah hidup ini ada hidup yang lain. Mereka hanya berpikiran bagaimana hidup ini saja. Pergumulannya cuman bagaimana supaya lebih punya uang, bagaimana supaya lebih punya rumah, punya kendaraan. Hanya hidup yang di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, orang Saduki ini dikatakan, saudara, mereka tidak percaya kebangkitan. Artinya, saudara, mereka ini tidak pernah tertarik kalau kita khotbah tentang bahwa nanti kalau kita mati, itu di surga ada kelasnya. Karena di surga itu kerajaan, bukan komunis. Saudara tangkap? Di sana kerajaan, ada rajanya, ada rakyatnya, dan macam-macam. Ada kelasnya karena kerajaan. Nah, bagi orang Saduki ini, masuk tidak masuk surga tidak ada urusan, yang penting di dunia enak. Kemudian yang ketiga, saudara, kalau saudara perhatikan orang Saduki, ya, mereka bilang mereka ini tidak ada kebangkitan, ya sudah mati sudah. Maksudnya, saudara, mereka tidak punya persiapan bahwa kalau Alkitab bilang Tuhan itu sediakan banyak mahkota bagi orang-orang yang layak menerimanya. Berapa banyak kita tidak pernah berpikiran tentang saya ingin dapat mahkota di sana. Yang penting masuk surga biar ngemper-ngemper tidak apa-apa. Itu Kristen Saduki. Sudah? Banyak orang tidak apa-apa Pak, biar ngemper. Mana ada emperannya surga, saudara, betul? Warung ngemper ada, saudara. Ya. Terus saudara perhatikan lagi, tidak ada kebangkitan. Ya. Mereka ini tidak pernah investasi untuk kerajaan Allah, tapi mereka mau masuk kerajaan Allah tidak bisa. Nanti kita bahas itu ya, poin itu. Kita lanjutkan dulu ya. Dan saudara perhatikan, tidak ada malaikat atau roh. Mereka tidak percaya malaikat. Saudara, Alkitab bilang malaikat ini adalah roh-roh yang melayani. Malaikat itu seringkali diutus Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi anak-anak Tuhan. Ketika Yesus lapar di padang gurun, tidak ada warung, betul? Sehingga kalau di padang gurun biar punya uang tapi tidak ada manusia, mau makan apa? Allah Bapa utus malaikat. Jadi malaikat itu saudara pelayanannya untuk melakukan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib. Nah, orang Saduki ini tidak percaya ada keajaiban. Mereka bilang, ya sudahlah, kalau kita gaji cuma sekian, ya bagaimana lagi? Ya sudah, kita tidak mungkin punya apa-apa kan, begitu kan? Itu Kristen Saduki. Saya pernah ngalami, saya mau bilang sama saudara, aku ini pelayanan pegel. Saya ceritanya ada saksinya. Aku pergi pelayanan di gereja mana-mana, besarnya ribuan orang, cuman kasih 300. Ya, secara manusiawi punya hitung bagaimanapun hitungannya, tidak pernah ada uang lebih. Saya mau beritahu saudara, saya ngajar saudara bukan karena saya nggak ngalami loh ya. Saya ngajar saudara bilang, oh saudara harus imani, tapi saya sendiri tidak ngalami, itu ajaran omong kosong. Saya ngalami, punya hitung, nggak ada bisa bawa pulang apa-apa.
Tetapi saya bilang, Tuhan, aku layani Engkau, bukan layani orang-orang yang pelit-pelit ini. Saya bilang gitu. Karena kenapa, saudara? Mereka itu karena keturunan ular. Ular itu cua dan cua. Cua itu licik, kasih sedikit, maunya banyak, kembalinya. Betul? Itu. Kasih persembahan 20.000, maunya ngomong 7 jam. Saudara, saya ngerti mereka itu cua dan cua. Saudara, jadi, dan karena saya percaya, saudara, saya mau beritahu saudara satu hal. Kalau hitung-hitung nggak ada uang lebih, saya bisa bawa pulang. Tetapi saudara tahu apa yang Tuhan buat? Tuhan buka jalan lain, Tuhan kasih jalan lain, Tuhan kasih jalan lain. Kemarin saya melayani cuma 15 menit, saudara. Karena di tempat itu yang jemput saya terlambat. Sudah terlambat, salah jalan, puter sana, puter sini. Ibadahnya mulai jam 10, sampainya jam 1. Jadi orang sebegitu kita sampai di depan pintu, saya sudah dengar, mari kita tutup dalam doa, saudara. Karena udah kelamaan. Nah, terus yang punya tempat, Pak, nggak apa-apa, Bapak ngomong sebentar saja. Ya wis, ya bukan salah saya datang terlambat kan, salahnya dia punya supir yang jemput, salahnya dia. Terus cuma 15 menit, saudara. 15 menit, karena harus mereka kembali kerja semua. 15 menit itu kira-kira, saudara, kalau hitung-hitungan, ya, kalau saya khotbah di gereja itu minimal, saudara, 1,5 jam. Habis itu doa-doakan. Saya bisa 7 jam di gereja itu belum keluar. Jam 10 pagi mulai, jam 5 sore belum keluar, Pak, ya, berapa kali. Itu paling 300. Lah ini cuma 15 menit loh, saudara. Saudara bisa hitung. Kira-kira dikasih berapa? 15 menit. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, saya terima, saudara, 1 amplop. Tak hitung-hitung kok banyak yang merah-merah itu, saudara. Jadi saudara lihat, kita kembali ke firman dulu. Ya. Orang Saduki tidak percaya ada malaikat. Mereka itu hidup cuma pakai otak. Yang tidak masuk logika berarti tidak bisa terjadi. Yang tidak masuk ilmu ekonomi berarti yang seperti itu sudah. Sudah. Ya kalau saudara dapat gaji sekian, saudara bayar uang sekolah sekian, kasih anak sekian, listrik, telepon apa sekian, sisa pasti sekian, betul? Itu hitungan kita, ya kan? Belum tiba-tiba anak batuk pilek, bawa pergi dokter minimal 100-an sudah. Ya kan? Karena mau irit ya sudah, karena dia batuk pilek enggak apa-apa, kasih biji kedondong digosok-gosok. Ya. Saudara lihat di sini, orang Saduki tidak percaya mujizat. Orang Saduki itu tidak percaya pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Bagi dia semua menurut prinsip ekonomi. Sudah? Itu Saduki. Jadi orang Kristen itu banyak enggak yang Saduki kalau gitu? Banyak. Makanya saudara, semua yang tercatat firman Tuhan bilang itu untuk pelajaran. Jadi tidak kebetulan Tuhan bilang ada Saduki. Oh, Saduki udah habis. Banyak, saudara. Ya, baik. Kemudian saudara lihat, mereka tidak percaya ada roh. Maksudnya, banyak orang Kristen, saudara, itu begini. Mereka tidak berdoa sungguh-sungguh buat suaminya. Mereka tidak berdoa sungguh-sungguh buat anak setiap hari. Nah, ketika suaminya sudah selingkuh, baru datang pergi persekutuan cari Tuhan. Kenapa? Mereka tidak tahu bahwa ada roh-roh jahat yang biasa berusaha menjatuhkan mereka. Sudah? Banyak kita hidup kan jarang sungguh-sungguh berdoa kan? Betul? Ya. Karena kenapa? Saudara, kita anggap tidak ada yang begitu-gitu. Biar ada roh jahat, Tuhan saya hebat. Betul, dia hebat, saudara. Ya. Tetapi saudara lihat, orang Saduki tidak percaya roh. Kalau suamimu misalnya keras, kalau suamimu itu ngomongnya tidak enak, belum tentu karena hanya karakternya. Bisa ada roh di belakang dia yang membuat dia seperti itu. Jadi jangan marahi dia, tapi tengking rohnya. Sudah? Tapi jangan tengking di depan telinganya, di sebelah, nanti dia ngamuk. Sudah? Pakailah hikmat waktu dia tidur. Sudah? Baik. Terus di bawahnya. Tetapi orang Farisi mengakui keduanya. Saudara perhatikan, orang Farisi percaya malaikat. Tetapi Alkitab bilang orang Farisi cinta uang, betul? Loh, pernah baca ayatnya? Yesus bilang, orang-orang Farisi itu mencemooh Yesus. Karena orang-orang Farisi hamba uang. Saudara perhatikan, mereka percaya ada malaikat, ada mujizat, ada keajaiban, ada hal-hal yang besar, tapi mereka menggantungkan hidup mereka pada uang mereka.
Makanya saya sering katakan, lebih mudah kita bersuka cita karena banyak uang atau karena roh Allah. Jujur, karena banyak uang. Ya kan? Ini orang model Farisi. Kemudian saudara perhatikan, orang Farisi percaya malaikat. Tetapi kalau saudara perhatikan orang Farisi ini, hidup mereka itu, saudara, mereka hanya punya duit, saudara perhatikan ya, mereka ini duitnya tidak pernah dipakai untuk hal-hal yang baik. Baik, sekarang kita akan lihat. Dikatakan yang orang Farisi ini percaya kebangkitan. Saudara pikir, saudara bisa masuk surga tanpa saudara investasi di sini, di dunia, terus tiba-tiba Tuhan sediakan rumah di sana, begitu. Coba saudara perhatikan, kalau saudara mau pergi misalnya ke Australia, ke Amerika atau kemana, kalau saudara sudah punya rumah di sana, saudara beri rumah misalnya waktu pameran di Surabaya, saudara tidak akan pernah dipersulit untuk masuk ke sana karena saudara punya rumah di sana, betul? Tapi kalau saudara tidak punya rumah, terus saudara mau ngajukan visa izin masuk itu, dilihat modelnya, jangan-jangan mau jadi TKI, sulit. Nah, orang Farisi, saudara, tidak pernah menginvestasikan apa yang dia punya untuk kerajaan Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Berapa banyak kita tidak pernah investasikan waktu kita untuk Allah. Berdoa pun hanya kalau kepepet. Iya kan? Terus kedua, saudara, memberi pun kalau diedarkan itu persembahan baru beri. Jujur. Kenapa makanya banyak gereja memberi harus semua maju ke depan? Karena kalau tidak disuruh maju, banyak tidak memberi. Karena kalau disuruh maju, dia tidak enak duduk dewek, sini maju, ketahuan nggak beri, betul? Ayo, jujur. Engkau pergi sebenarnya memberi itu kalau disuruh taruh di depan itu kotak, percayalah kosong. Iya kan? Kenapa? Karena kita ini model Farisi, mau terima rumah di sana tapi tidak mau investasi di sini. Kok enak? Emangnya Tuhan itu bagi-bagi rumah gratis? Saya mau ngomong terus terang sama saudara. Ya, jadi lihat, Farisi ini punya segala sesuatu tapi tidak pernah dia investasikan. Alkitab bilang apa? Jangan simpan hartamu di dunia tapi simpan di surga. Engkau bisa simpan apa yang kau punya di sini untuk ditransfer ke situ. Dengan cara, engkau punya talenta. Pakai talenta itu melayani. Itu engkau transfer investasimu ke surga. Sudah. Pinter nyanyinya di pub doang dapat duit. Kalau di gereja nggak mau. Ya kan? Pinter khotbah, waktu pendeta ngomong disuruh khotbah, nggak bisa pak. Tapi kalau sementara pendeta khotbah, dia khotbahin sebelahnya. Jadi saudara perhatikan, orang Farisi tidak mengerti hukum investasi. Tuhan sediakan rumah, tapi dia memberikan rumah itu juga tidak gratis di situ. Buat orang-orang yang investasi. Engkau investasikan hidupmu buat Tuhan taat. Dengan kita menjadi hamba atas kemauan Tuhan, kita berhak dapat upah, betul? Betul. Kalau saudara kerja buat orang lain, saudara berhak dapat upah. Kalau saudara nuruti firman Tuhan tanpa saudara perlu jadi hamba Tuhan, tapi saudara nurut yang Tuhan mau, saudara berhak terima upah. Tapi kalau saudara tidak nurut apa yang diajarkan firman, tiba-tiba, akulah jalan kebenaran dan hidup, Tuhan bilang kan? Ya aku jalan, aku sudah Kristen. Terus mau masuk sana, pilih rumah, sorry. Malaikat dia nanti periksa namamu. Tidak ada. Orang Farisi percaya kebangkitan, tapi mereka tidak buat persiapan apapun untuk kebangkitan hidup mereka, hanya untuk masalah mereka sehari-hari. Berapa banyak kita hari ini cuma mikirkan hidup kita yang sehari ini, mau makan besok apa, susahnya bagaimana, kapan dijawab, kapan ditolong. Tidak pernah punya gambaran, nanti aku ingin masuk Yerusalem baru, aku rindu pokoknya mahkota. Saya tidak perlu mahkota pak, saya orangnya rendah hati. Kalau saudara sebagai seorang ibu, seorang bapak, kalau engkau lihat anakmu sudah tamat sekolah, engkau lihat dia kerja, engkau bukan hanya ingin dia dapat pekerjaan, tapi engkau ingin dia dapat pekerjaan yang gajinya bagus, betul? Terus kalau dia sudah punya gaji bagus, engkau lihat, dia harus menikah, bukan hanya dengan sembarang perempuan, mesti perempuan yang bagus. Betul. Laki yang bagus, betul. Terus kalau dia sudah bisa beli rumah, bukan beli rumah kayak rumah monyet kos satpam kecil untuk tidurnya berdiri. Tapi engkau ingin dia punya rumah yang bagus. Betul. Betul, ibu-ibu, bapak-bapak. Terus kalau dia cuma punya rumah, engkau ingin juga minimal ada TV-nya, minimal ada kulkasnya, kalau bisa AC. Betul? Betul. Nah, Allah itu seperti itu kepada kita. Dia ingin memberi semua kepada kita, tapi kita bilang, Tuhan aku tidak punya ambisi apa-apa, aku ini orang rendah hati.
betul. Sering kita seperti itu sama Tuhan. Ya kan? Tidak punya gambaran bahwa hidup sesudah mati, tidak ada persiapan apapun, tidak ada pernah berpikir bahwa nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Yang kita pikirkan, aduh bagaimana masalah saya hari ini, besok, lusa, dan bagaimana. Ya kan? Agak sepi hari ini ya. Tiba-tiba diam seluruhnya. Ya, baik. Sudah, kita lanjutkan kemudian sekarang ke yang tadi. Sudah Farisi Saduki berita kenabian, supaya mereka itu mengerti kebenaran firman, bersedia dibersihkan, dirubah supaya percaya, bukan hanya mengakui ada mujizat, tapi percaya ada mujizat. Sudah. Berapa banyak kita karena nunggu, akhirnya jadi Saduki. Tidak apa-apa, ya sudah semua, tidak percaya mujizat, tidak percaya. Pokoknya kita hidup ya begini sudah. Banyak kan juga orang Kristen seperti itu. Kalau sudah putus asa, sudah tidak percaya mujizat lagi kan? Iya. Kemudian saudara perhatikan yang kedua. Ya, poin pemberitaan kedua ayat 8. Tadi poin 1 ayat 7 itu ada berapa poin? Ya, minimal 3 poin yang ayat 7, yaitu menjadi keturunan Farisi, Saduki dan ular beludak. Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saudara perhatikan, banyak orang Kristen, saudara, tidak pernah berbuah karena hidup mereka satu, masih punya racun. Kedua, mereka ini seperti Farisi, mengakui bahwa ada malaikat, mengakui ada mujizat, tapi tidak percaya mujizat. Kedua, Saduki, pokoknya sudah tidak percaya apapun. Ini perlu dirubah supaya menghasilkan buah. Baik, poin yang 2. Ya, yang ayat 8 itu ada beberapa poin. Yang pertama tadi, kita itu harus dirubah pola pikir, harus dirubah iman, ya kan, harus dibersihkan dengan firman yang mengorek dosa dan kesalahan supaya berbuah. Itu poin yang 8A. Ya, poin yang kedua A-nya itu, ayat 8. Kemudian yang poin kedua B-nya, yaitu hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Maksudnya apa, saudara? Pohon supaya berbuah itu, maaf saudara, bijinya harus ditanam, betul? Bukan disimpan, ya kan? Jadi pohon itu pertama harus ditanam, harus di tempat yang subur, minimal ada air, disiram, mungkin dipupuk, baru menghasilkan buah. Jadi poin 2B itu, orang Kristen seneng nggak seneng harus bertumbuh. Banyak gak senang jemaatnya tumbuh. Senangnya lu dari mulai bayi, mamamu dari mulai anak kecil pergi gereja, terus sudah besar dia kawin punya anak, terus anaknya juga di gereja, terus tetap dia jadi jemaat biasa, datangnya Senin sampai Senin, tetap begitu saja duduk manis, tidak pernah jadi apa-apa. Betul? Banyak pendeta takut kalau dia punya jemaat tumbuh. Banyak pendeta takut kalau dia punya jemaat lebih mengerti. Kalau dia pergi kemana-mana, dia bilang, jangan, nanti sesat. Di sini saja yang tidak sesat, walaupun di sini penyesat. Misalnya begitu. Nah, sering itu yang terjadi. Kalau kita bilang ayat 8b itu, kita ini harus tumbuh untuk menghasilkan buah. Jadi perhatikan, hasilkan buah. Nah, untuk menghasilkan buah, pohon harus tumbuh. Supaya tumbuhnya baik, Alkitab bilang, saudara, itu harus dibersihkan. Makanya firman itu harus menegur. Kalau firman, saudara puji Tuhan, saudara sudah rajin ya datang. Saudara sudah ya tekunnya. Saudara sudah orang Kristen. Maka kepala kita akan seperti balon, besar, kebesaran, pecah. Saudara perhatikan ayat 8 ini, poin yang kedua B. Kita harus tumbuh. Nah, saudara, untuk tumbuh harus dibersihkan. Dan saudara tahu, di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, pupuk zaman dulu itu tidak ada pupuknya Sriwijaya, Pusri, NPK, KCL, apalagi NA. Itu tidak ada. Pupuknya selalu kotoran. Jadi supaya kita tumbuh, seringkali Tuhan izinkan kita ini, dipupuk dengan kotoran. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang menurut kita kotor, menurut kita tidak senang, menurut kita menyakitkan, itu kadang-kadang pupuknya.
Udah? Sudah? Loh. Saudara, senang tidak senang kita harus tumbuh. Di dunia ini, saudara, menurut ilmu manajemen, itu hanya ada 2 penyesalan. Maafkan saya, bukan 2 penyesalan, 2 rasa sakit. 1, rasa sakit untuk bertumbuh, berkembang. Itu sakit. Contohnya, saudara, kalau saudara olahraga mau menjadi pemain bulu tangkis, itu sakit latihannya, bukan tambah ringan. Yang kedua, rasa sakit karena menyesal. Tidak jadi apa-apa. Saudara pilih. Rasa sakit karena engkau berkembang, tumbuh, atau rasa sakit karena tidak jadi apa-apa dan menyesal. Banyak orang Kristen rasa sakitnya karena menyesal, saudara, daripada tumbuh. Sudah, baik, kita lanjutkan dulu ya. Dikatakan begini, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Untuk tumbuh, saudara, itu harus untuk menghasilkan buah harus tumbuh. Saudara tahu, kota pertama yang harus dihancurkan, kota Yeriko, artinya kota pohon. Aduh, kacau, saudara. Kota pohon korma. Saudara, kenapa ketika mereka sudah nyebrang, saudara, kota yang paling berat, yang secara akal tidak mungkin mereka kalahkan karena temboknya tebalnya 6 meter. Saudara, ya belum ada alatnya bom dan lain-lain untuk menghancurkan tembok itu 6 meter, tidak mungkin bisa. Nah, saudara lihat 8. Ya, pohon yang ditanam itu, kalau pohon korma, ya nanti saudara perhatikan di kitab Yeskel, bait Allah dari itu, bait Allah baru yang di Yeskel lihatkan, itu selalu ada gambar pohon kormanya. Kenapa pohon korma? Saudara tahu cara orang tanam pohon korma? Rasanya saya pernah sampaikan di sini. Pohon korma itu ditanam di padang pasir. Padang pasir. Caranya bijinya ditaruh, kemudian di atas ditaruh batu besar. Udah ditinggal, tidak pernah disiram, tidak pernah diapakan. Nah, karena perbedaan cuaca, perbedaan suhu udara yang panas siang dan sangat dingin malam, saudara, batu itu menjadi lebih dingin daripada udara sekitarnya. Kemudian, udara yang mengandung uap air itu, kena di batu itu, akan terjadi proses kondensasi, mencairlah dia menjadi air kembali. Maka, pohon korma itu dialiri air, saudara maafkan saya, biji korma itu dialiri air dari atas batu. Kemudian, saudara, pohon korma tidak pernah mungkin untuk dia punya dahan, dia punya pelajaran biologi saya sudah lupa, saudara. Ya, dia punya ranting mungkin atau dahan mulai tumbuh, tidak mungkin bisa menyingkirkan batu yang besar gitu. Sehingga pohon korma ini hanya bisa akarnya saja yang terus dulu tumbuh, dalam arti terus ke bawah terus. Sampai saat dia menemukan mata air, aliran air, sumber air, barulah mulai terjadi pertumbuhan yang dahsyat dari ini. Dalam arti, sesudah dia ketemukan air akarnya, maka sekarang waktunya dia mulai tumbuh, dia punya ranting menjadi cabang untuk menyingkirkan batu itu. Batu yang ditaruh di pohon korma tidak disingkirkan oleh si petani. Tapi pohon korma itu kalau sudah ketemu air, dia akan geser batu itu dengan pertumbuhannya. Saudara yang pernah ke hutan atau apa, pernah pasti lihat akar pohon yang bisa masuk ke batu dan batu itu menjadi retak. Aneh kan? Nah, saudara lihat, seringkali Tuhan itu tidak mengangkat masalah kita lebih dulu, tidak mengangkat pergumulan kita lebih dulu, supaya kita semakin berakar di dalam Dia. Karena kenapa? Jujur saudara, kalau saudara cuma datang untuk ditolong, begitu masalahmu selesai, engkau tidak cari Tuhan lagi. Coba lihat, kita mulai ajar anak-anak kecil. Kalau mau ulangan, pendetanya doakan. Mari anak-anak yang mau semester, Bapak akan doakan. Tuhan berikan kepinteran. Kok enak? Itu ngajar anak-anak goblok, saudara. Kalau mau pinter ya belajar. Jangan cuma mau ulangan baru datang didoakan. Tidak bisa anakmu dibegitukan. Betul? Tiba-tiba jadi pinter anaknya begitu? Enggak, itu bodoh-bodoh jadinya saudara. Terus saudara apa? Kalau lagi mau cari pacar, baru cari Tuhan supaya aku tidak salah pilih. Yang lain-lain enggak, aku pilih sendiri. Hanya aku hanya libatkan engkau kalau aku takut gagal. Betul.
Contoh, Tuhan, aku mau usaha, tapi aku takut rugi. Aku tanya dulu. Tapi kalau aku tahu pasti Tuhan, aku kerja, enggak tanya. Makanya saudara, ya, satu-satunya cara peperangan yang Tuhan suruh untuk menghancurkan yang namanya kota pohon korma itu dengan cara apa? Diam. Apa? 6 hari disuruh kelilingi dengan cara diam. Kalau engkau sekarang ditindih masalah, diam enggak? Pasti nyanyi. Betul? Tolong doakan saya. Aduh, kenapa saya begini? Keliling semua orang tahu. Betul? Betul. Makanya tembok Yerikomu itu tidak pernah roboh karena Anda bisa diam. Saya pun saudara harus bergumul untuk diam. Berapa hari lalu, sebelum saya berangkat kemari, saya sudah putuskan, Tuhan, aku mau istirahat. Ya. Sebagai manusia saya ngalami bosan. Sebagai manusia saya ngalami habis sudah saudara tenaga saya. Saya kalau bisa dibilang, Tuhan, aku mau istirahat. Aku mau istirahat total. Bahkan saya sudah ngomong, handphone saya punya nomor, saya mau masuk ke nomor lain, sudah saya tidak mau pakai nomor ini. Supaya orang tidak bisa hubungi saya. Tetapi begitu saya mendarat, saya dengar ada seorang hamba Tuhan sudah mulai difitnah sekarang. Dengan fitnah-fitnah yang keji. Yang hamba Tuhan ini karunianya sama saya, karunia kenabian. Kemudian saya bilang, Tuhan baik, aku tidak mundur. Kenapa saudara? Karena kami karunia kenabian ini biasanya ada selalu difitnah. Sesat atau karakter kami dituduh macam-macam, atau kami dituduh begini begitu, itu selalu itu yang kami terima. Saya bilang, Tuhan, aku maju. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi hasilkanlah buah. Kalau korma ditanam harus ditaruh batu di atasnya. Jadi saudara, jangan kau mengharap masalahmu selesai diangkat kalau engkau tidak semakin mengakar di dalam Tuhan. Karena kalau masalahmu diangkat, pohon kalau tinggi akarnya tidak dalam, sebentar saja roh. Betul? Kalau lagi kiri setia, betul? Kalau lagi pergumulan rajin, sesudah dijawab karena tidak berakar. Ya kan? Saya ingat saya punya teman sama seangkatan sama saya. Sekarang punya hotel salah satu yang paling besar seangkatan. Saudara masih dia kiri dulu masih stres sama saya terus. Sekarang udah kaya nggak pernah lagi ngomong sama saya. Ya kita maklum, kami hamba Tuhan sampah. Ya Rasul Paulus bilang kita ini sampah. Ini gelas hanya berguna kalau lagi diisi air. Sesudah disedot airnya, gelasnya disimpan atau dibuang? Dibuang. Sampah saudara. Ya baik. Wah saudara, waktu udah nggak saya cerita terlalu panjang. Udah jam. Oke. Kita lanjut dulu saudara. Ya. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi saudara, seneng tidak seneng harus tumbuh. Seneng tidak seneng harus dibersihkan. Seneng tidak seneng harus melalui apa yang Tuhan suruh kita lalui. Kita lanjutkan ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat ke-9. Orang Israel itu benar kan keturunan Abraham? Tetapi saudara perhatikan, berita kenabian berbicara tentang apa? Yohanes bilang, jangan kamu berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena Allah bisa bikin anak-anak dari batu. Maksudnya saudara, saya mau beritahu satu hal yang mungkin tidak menyenangkan kita sama-sama. Kalau mau jadi Kristen yang sungguh. Karena kalau setengah-setengah tidak ada manfaatnya. Saya sering sekali dari pagi itu keliling satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Tetapi banyak yang mati tidak tertolong. Walaupun mereka Kristen. Karena maaf saudara ya, kadang-kadang kekristenannya tidak sungguh-sungguh. Cukup jadi Kristen pengunjung gereja yang baik. Cukup jadi Kristen pendengar yang baik. Betul? Pendengar yang baik, pemirsa yang setia, hadirin yang itulah. Ya, tetapi pelaku yang kadang-kadang masih berpikir terus untuk melakukannya. Baik, kita lanjutkan dulu.
Nah, dikatakan begini, mereka mengerti memang mereka itu anak-anak Abraham. Tetapi saudara, Alkitab bilang begini, walaupun kita anak Abraham, belum tentu janji Allah kepada Abraham itu turun kepada kita semua, kalau kita tidak hidup seperti Abraham. Abraham, Tuhan bilang keluar. Dia tidak tanya keluar kemana Tuhan, arah mana, belok kiri, belok kiri. Habis dari belok kiri, terus belok kemana, itu berapa jauh. Dia disuruh keluar, dia keluar tanpa tanya. Kalau kita, tanya-tanya terus dulu, betul? Tanya 10 kali sama pendeta, suruh lakukan, tapi belum dilakukan, tanya lagi pendeta lain. Itu modelnya kita, tapi ingin segitu bilang, ini anak Abraham, enak aja, tidak bisa, saudara. Ya, walaupun kita sudah Kristen, belum tentu kita jadi anak Allah. Saya mau beritahu saudara. Saya mau beritahu saudara dengan tegas, Alkitab bilang, walaupun kau sudah jadi Kristen, belum tentu kau jadi anak Allah. Di mana ayatnya? Nanti baca Injil Yohanes pasal 1. Ya, dibilang apa? Yuk, buka. Supaya kita ngerti sama-sama. Supaya kita tidak ditipu kuasa gelap, kita rasa kita sudah jadi Kristen yang benar, padahal mungkin di hadapan Allah kita belum jadi anak. Baik, Yohanes pasal 1. Ayat ke-12. Sudah? Ya, Yohanes 1 ayat 12. Ya, Injil Yohanes, bukan 1 Yohanes ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan kalimat ini, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa dibilang begini? Coba saudara perhatikan Alkitab saudara. Apa ada artinya begini? Tetapi semua orang yang menerimanya langsung dijadikan anak Allah. Begitu kalimatnya? Tidak kan? Tapi dikatakan setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi. Sudah jadi belum? Belum, saudara. Jadi perhatikan, jangan, saya sudah anak Allah. Belum. Ya, kalau cuma dibaptis doang, kalau cuma jadi Kristen doang, belum jadi anak Allah. Tetapi kalau sudah nuruti Allah, nuruti teladan Tuhan Yesus, pasti jadi anak Allah. Sudah. Baik. Nanti saudara renungkan ayat itu, ya. Baik, kita lanjutkan kemudian yang tadi kembali Matius. Baru jam 8 kurang, saudara ya. Baik. Matius pasal 3 kembali. Ya, ayat ke-10 sekarang. Matius 3 ayat 10. Ya, dengarkan firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan, pelayanan berita kenabian, pelayanan nabi berita kenabian itu selalu berurusan dengan akar, bukan berurusan dengan yang tampak. Lupa ada akar yang tampak, akar beringin. Nggak ada di sana akar beringin. Jadi maksudnya begini, contoh, Pak, saya ini kok sampai sekarang penghasilannya nggak bisa cukup. Oh iya sebentar, saya tangking, ini pasti ada kuasa gelap menghalangi berkatmu. Kok enak? Belum tentu kalau engkau sekarang ini penghasilan tidak cukup. Belum tentu karena ada belalang pelahap, pengerit, pindahan, pelompat. Belum tentu. Bisa ada sesuatu yang kau belum beres sama Tuhan. Itu yang pelayanan ini bicara ke akarnya. Sepasang suami istri, saudara, anak mereka sudah SMA. Tapi setiap hari itu bertengkar tidak habis-habisnya. Ketika kita berdoa, ketahuan istrinya itu simpan surat-surat pacar pertama sampai terakhir masih di dalam lemari dengan baik. Itu sebabnya. Sesudah itu dibuang, mereka bisa rubuh. Akarnya. Contohnya lagi, Pak, saya usaha kok bangkrut. Wah ini biasanya sih kok segelap menghalangi anak-anak Tuhan diberkati. Kok enak. Tuhan, kenapa dia usaha bangkrut? Iya, dia suka tidak jujur. Nah, ketahuan. Akar. Orang seringkali, orang Kristen, hanya ingin didoakan, tapi tidak pernah mau dibereskan akarnya. Sering tidak mau dibereskan akarnya. Mereka mau dibereskan akarnya bukan karena mau berubah, tapi supaya cepat Tuhan tolong seringkali. Iya, saya mau ditegur. Supaya kenapa? Cepat saya ditolong ya. Iya, mau, udah pokoknya apa aja mau. Yang penting cepat ditolong. Pelayanan kenabian selalu hubungannya dengan akarnya. Contoh. Pak, kenapa ya saya sampai seperti ini, kok masih begini? Itu bisa ketahuan sebab musababnya dari awal. Ya, sudah?
Sudah. Contoh, sepasang suami istri sudah 7 tahun menikah tidak punya anak. Sudah pergi Singapura periksa, sudah dioperasi di Singapura katanya apa segala macam, dibawa lagi ke Cina sana saudara, baik macam-macam kan lagi, pulang 2 tahun menunggu tetap tidak punya anak. Terus ketika didoakan Tuhan bilang sebelum mereka menikah mereka sudah menajiskan diri. Saya tanya, waktu kalian belum menikah sudah najis berdua? Iya Pak. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun kepadamu karena kami berdosa, kami menajiskan tubuh kami. Begitu dia dipimpin doa, dia sebut, terus Tuhan bilang, awal tahun depan dia punya anak laki. Bulan 3 kami doakan. Saudara, waktu itu kalau nggak salah bulan 3 atau bulan awal tahunnya, waktu itu bulan Januari atau Februari tahun depannya dia punya anak laki-laki. Tapi orang sering tidak mau diungkapkan akarnya. Contoh, Pak, kenapa suami saya kok begini, tidak pernah baik? Kenapa? Bukan suamimu akarnya, tapi engkau akarnya. Tapi orang biasanya, saudara, kalau pelayanan membongkar akar, itu seringkali tidak mau angkat tangan. Dibilang siapa yang sakit pun seringkali tidak mau angkat tangan, betul? Betul? Apalagi siapa yang dulu sebelum menikah, pacar pertamanya, keduanya, itu pasti sumengkeret. Ini pelayanan mengorek akar. Kalau cuma permukaannya, batangnya dipotong, kena musim hujan, tumbuh lagi. Kenapa orang mengalami masalah yang sama bertahun-tahun? Akarnya belum dipotong. Kalau saudara potong akarnya, pohonnya pasti mati, betul? Betul. Saudara tebang badahannya, musim hujan tumbuh lagi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kemudian, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Loh, saudara lihat, ada juga orang Kristen ya yang tumbuh, saudara, tetapi pertumbuhannya menghasilkan buah yang tidak baik. Contoh, yang bukan orang Kristen dulunya, orang tuanya. Kalau sudah Kristen ya biasa. Ya. Waktu bertobat, itu rajin pergi ibadah, betul. Pendeta siapapun khotbah dia datang, betul. Tapi kalau sudah banyak dengar pengajaran, sekarang dia mulai pilih-pilih. Dia tumbuh tetapi buahnya tidak baik. Udah? Kedua, kalau dulu kita masih Kristen yang tidak ngerti apa-apa, apapun kata pendeta kita turuti. Betul. Tapi kalau sekarang sudah kepinteran, apapun yang dia katakan, kita pertimbangkan, pikir bolak-balik, kadang-kadang kita bantah-bantah. Tidak ada amin dan haleluya. Ayo, jujur. Semakin kita seringkali tahu firman, bukan kita semakin tumbuh, tapi menghasilkan, di sini saudara lihat, menghasilkan buah yang tidak baik. Contoh, Tuhan setia, ngerti Tuhan setia, Tuhan tidak pernah terlambat, ngerti. Terus karena Tuhan tidak pernah terlambat, kita paksa dia cepat-cepat. Ayo, jujur. Saudara, ya, ayo Tuhan, ini sudah 2 tahun, mana jawabannya? Loh, Tuhan bilang, kan belum telat. Loh, tapi Tuhan ini lama. Saudara, jadi lihat, ada 3 jenis orang Kristen di sini. Satu Kristen yang tidak tumbuh. Jadi Kristen ya datang pergi gereja duduk manis denger sambil ngantuk, mungkin sambil pindah tidur, pulang. Minggu depan datang dengar, pulang, dan sampai mati mereka cuma jadi begitu. Padahal mungkin rencana Tuhan buat dia, mungkin dia jadi hamba Tuhan. Mungkin rencana Tuhan buat dia, mungkin dia jadi jadi apa. Cuma dia jadi jemaat manis duduk sampai mati. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, besok dia tanya bagaimana dia dipakai. Saya pun ngalami ketika saya dipanggil Tuhan pelayanan. Yang paling pertama tentang saya adalah gembala saya. Kamu cukup jadi jemaat, datang duduk dengar, cukup. Jangan berontak. Saya tahu panggilan saya. Saya pindah ke gereja yang lain. Yang pertentang saya, gembala saya. Kenapa? Mereka tidak ingin kita bertumbuh. Cukup duduk dengar, kau jadi anak kecil terus sepanjang waktu. Aku yang paling tahu yang sesat yang mana, yang paling benar yang mana. Kau tidak boleh pergi-pergi sembarang makan. Nanti makan racun. Baik, kita lanjutkan. Terus di bawahnya dikatakan apa? Setiap pohon menghasilkan buah yang tidak baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi saudara, kalau kita tumbuh, hati-hati tumbuhnya. Kalau dulu jadi Kristen baru gampang diajar, betul? Kalau sudah lama, tambah gampang apa tambah sulit? Betul? Loh, tumbuh jadi baik atau enggak baik? Aneh tuh orang Kristen itu. Kalau masih jiwa baru, wih, sedikit-dikit tekun rajin. Coba jiwa lama sudah lapuk. Kita lanjutkan. Jadi berita kenabian itu memperbaiki pertumbuhan yang salah. Contohnya, masih kiri setia. Kayak saya lah, katakan hamba Tuhan. Masih belum hebat, semua dilayani. Kalau sudah terkenal, berapa orang yang hadir? Ditanya. Oh, kalau sedikit sorry, saya kelasnya ribuan orang. Terus persembahannya berapa? Saya kelasnya juta-jutaan. Pertumbuhan yang sering menghasilkan buah yang tidak baik. Contoh lagi, kita kerja semakin diberkati, tapi seringkali semakin sombong. Kalau sudah kejepit, baru cari Tuhan. Kalau belum, jangan harap. Betul? Jadi kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, punya kebutuhan, sekarang kau sungguh-sungguh cari Tuhan, sekarang kau sungguh-sungguh berdoa, bersyukur. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah hati kita yang keras, kecuali, maaf, pengalaman yang pahit. Daud bilang apa? Sebelum aku tertindas, aku menyimpan. Kalau kita ini tidak ditekan, tidak ditinjak, tidak dikasih masalah yang berat, selalu langkahnya mau-maunya sendiri. Makanya dikasih masalah supaya hati-hati. Oke. Jadi kalau ada masalah, jangan bilang terima kasih atas masalahnya, salah. Tapi Tuhan, buat saya ngerti melalui masalah ini apa sih maumu. Saya bawa buku di tas saya masih di kamar di hotel itu. Ya, buku itu bilang apa? Kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang besar, kamu harus jangan izinkan orang mengatur reaksimu. Itu di buku itu tulis. Maksudnya gini, kalau saudara ingin berhasil, jangan orang-orang punya omongan, orang punya apa yang membuat saudara bereaksi. Itu akhirnya kita gagal. Ya, saya pun reaksi saya salah, saudara. Kemarin-kemarin saya bilang, Tuhan aku cuti dulu. Aku bosan pelayanan Tuhan. Cuti maunya. Ya, baik, lanjut. Ayat 11. Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berita kenabian yang sering ditolak orang Kristen adalah bahwa mereka senang tidak senang akan dibaptiskan api. Api itu sejuk seperti hawa AC. Amin. Jadi lihat, senang tidak senang kau harus alami yang namanya baptisan api. Api di dalam Alkitab dibuat untuk apa? Kalau saudara perhatikan baptisan api itu untuk memurnikan. Oh, saya dulu ikut Yesus, kenapa? Waduh, saya lihat orang Kristen kaya-kaya. Ikut saya kepingin kaya. Bukan kepingin ikut Yesus. Loh. Saudara pikir orang Kristen ini banyak ikut Tuhan Yesus bertobat. Banyak gereja penuh itu karena mereka ikut Tuhan. Sering mereka ikut-ikutan supaya ingin jadi kaya. Saya pernah layani satu keluarga makan di Galaxy Mall. Siang-siang. Dia bilang sama saya, Pak, saya nyesel jadi Kristen. Loh, kenapa? Dulu pendetanya bilang begini sama saya, Pak. Kalau jadi Kristen hidup saudara mulus, utang saudara dilunasi Tuhan. Gini, ini utang saya sampai sekarang belum lunas, Pak. Nah, lu jadi Kristen ngikut Tuhan atau mau ikut karena mau ikut-ikutan kaya? Dan ini yang seringkali ditawarkan oleh orang-orang. Mereka tidak tawarkan Yesus, mereka tawarkan kekayaan. Dan banyak orang kemudian percaya, bertobat dan dibaptis. Bukan ikut Tuhan, tapi ikut-ikutan untuk kecipratan rezeki. Baik, kita lanjutkan. Dikatakan ada baptisan api. Baptisan memurnikan saudara ikut Yesus karena ikut-ikutan. Karena ikut mau kecipratan kaya. Mau kecipratan jadi lihat-lihat orang Kristen yang banyak-banyak yang kaya-kaya. Itu akan diuji saudara punya berkat dibikin macet. Kalau saudara terus ikut. Nah ini dia saya sih terus ikut Pak tapi ngomel terus. Nah ini perlu disentil. Terus saudara lihat. Api itu fungsinya apa lagi? Dia memurnikan. Proses memurnikan itu memisahkan. Ya kan? Dimurnikan kan memisahkan, betul? Nah, seringkali saudara kita Kristen tapi bercampur.
antara percaya Tuhan dan percaya diri sendiri, betul? Jujur, saudara. Kalau saudara bisa nyopir, sopir yang sebelahnya saudara bawa kendaraan ngebut, saudara lebih enak dia suruh duduk, saudara yang ngebut. Betul. Saudara lebih percaya diri sendiri daripada orang lain, betul? Loh. Bahkan kita lebih percaya diri kita daripada percaya sama Tuhan. Gitu ya. Kalau Tuhan bilang adalah baik aku ditindas. Nah, saudara bisa enggak bilang baik aku ditindas? Pasti enggak enak, enggak baik, betul? Loh. Betul. Tapi menurut Tuhan baik. Loh, saudara percaya Tuhan apa lebih percaya diri sendiri berarti? Percaya diri sendiri. Sepi. Terus dimurnikan, dipisahkan apa yang perlu dipisahkan. Kita seringkali ikut Tuhan tapi sekedar ikut dari jauh, enggak sungguh-sungguh dekat ikutnya. Artinya doa sungguh-sungguh ya enggak mau. Selidiki kebenaran firman Tuhan ya kapan-kapan. Sudah 50 tahun jadi Kristen, Kejadian sampai Wahyu enggak pernah baca habis. Saudara tahu, kami yang punya karunia kadang-kadang melihat Tuhan itu ngeliatin anak-anak yang baca firman. Dia lihat dan dia kenapa? Ku mau cinta Yesus. Baca enggak pernah SMS-nya. Coba yang pacaran dulu. Zaman dulu enggak ada SMS, mohon maaf. Pakai surat. Pasti suratnya disimpan, betul? Saya mau tanya ibu bapak yang dulu pernah pacaran pakai surat-suratan angkat tangan. Suratnya habis dibaca terus dibuang. Disimpan, betul? Bahkan dibuka lagi, kadang dibaca lagi, betul? Ini firman Tuhan katanya cinta, suratnya tidak pernah dibaca. Lucu. Saudara, Tuhan memperhatikan orang-orang yang baca firman-Nya atau tidak. Engkau ngerti tidak ngerti, tapi itu tanda engkau mau membaca, tanda engkau mau memperhatikan, tanda engkau mau lihat apa sih yang dia katakan. Jangan pikir saya tidak ngerti, saya tidak usah baca. Biar nanti saya kasih 500 rupiah pergi gereja, dia pendetanya yang cari kenanu ayat. Dia yang belajar ayat itu dia ajar saya. Saya tidak mau belajar sendiri, cukup 500 rupiah. Jadi dipisahkan. Kita seringkali susah berpisah dengan kemalasan, betul? Tapi karena dikasih baptisan api, terpaksa rajin, betul? Buang malasnya sementara, betul? Tidak suka doa, terpaksa doa, betul? Mulai dipisahkan. Tapi pisahnya harus jauh supaya tidak ketemu lagi. Betul. Coba ibu bapak yang pernah dulu cintanya dihalangi. Kalau tidak dipisah, betul, itu nanti bisa lari kawin. Betul. Jadi kalau kita punya masalah belum dijawab dalam waktu yang menurut kita lama, bersyukur supaya pisahnya benar-benar jauh, tidak balik. Cara yang paling gampang ada tidak yang pakai begini? Ada, mau? Tidak pakai baptisan api, tidak pakai sengsara, mau? Ada. Pura-pura enggak mau. Saya kasih tahu kalau mau. Gampang. Saudara-saudara minta berangkat pulang ke surga. Enggak ada alasan yang gini. Sudah selesai, sudah semua. Ya, baik. Oke, ya, kita lanjutkan sekarang. Ya, sisa sedikit waktunya. Saya jam 8 lebih, jam 20 lebih, ya. Terus di bawahnya, alat penampi sudah tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara lihat ayat 12. Alat penampi. Orang nampi itu diangkat begini apa ditumpah begitu? Diangkat. Saudara lihat. Kalau kita melalui, mau dibersihkan. Pola pikir kita mau dirubah dari Sarisi Saduki. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, terus kita mau dibersihkan akar-akar hidup kita yang tidak beres. Terus di sini kita mau masuk baptisan api. Engkau tidak perlu minta Tuhan tinggikan, engkau ditinggikan. Diangkat. Lihat urutan ayat ini. Lihat urutan ayat ini. Engkau diangkat. Punya teman itu ada pengusaha percetakan. Dia bilang sama saya, ya Pak De panggil saya kok. Kita bikinkan ya jadwal kok, bikin selebarannya nanti kita taruh di sini. Saya bilang tidak perlu. Kenapa? Tidak perlu promosi. Biar Tuhan yang angkat. Buktinya, Desember lalu, satu orang pengusaha besar dari luar negeri datang khusus hanya konseling dengan saya. Aneh, tidak pakai promosi, tidak pakai selebaran. Dari luar negeri datang, Tuhan bilang apa? Harus cari hamba Tuhan yang nama Asen. Pengusaha itu, salah satu gereja besar di sini, itu owningnya semua dari pengusaha itu.
Dia kalau kasih hamba Tuhan itu tidak pernah sedikit. Kok orang itu mesti ketemu saya? Padahal dia jemaat, maaf saudara, seorang hamba Tuhan top. Kenapa Tuhan bilang harus ketemu sama itu? Ayat 12. Engkau akan ditampi, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi waktu dia angkat, engkau turun tidak ke tempat itu lagi. Atau hilang. Semua kita ingin diangkat Tuhan. Semua kita ingin dipromosikan, ingin ditinggikan Tuhan. Tapi prosesnya tidak mau. Betul? Tadi saya ditelepon, kalau saudara baca Jawa Pos hari ini, itu ada beritanya masuk. Dan orang yang masuk berita itu, keluarnya telepon saya. Engkau akan ditinggikan. Engkau akan diangkat Tuhan. Tapi proses ini lalui dulu. Saudara lihat, bahasa Indonesia, ya ada keliru di sini, menampi. Waktu Tuhan Yesus juga ngomong kepada Petrus, Petrus, iblis sudah menuntut untuk menampi. Bahasa Inggrisnya bukan we know. Ya, ini ada salah terjemahan. Saudara-saudara yang bisa bahasa Inggris, saudara nanti periksa Alkitab bahasa Inggris saudara. Begini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, yang di sini Matius ini benar menampi, to winnow. Winnow itu artinya, saudara, menampi itu begini, ya, mengangkat yang benar-benar berisi, yang pilihan, tetapi menyingkirkan yang bukan pilihan. Tetapi, saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang Petrus itu, iblis tuntut untuk mengayak. Saudara, kayak tepung yang jatuh itulah yang pilihan. Betul? Iblis itu kerjanya kita ini mau diayak supaya jatuh yang pilihan itu, supaya jatuh hilang. Tapi Tuhan enggak, supaya diangkat tinggi. Lihat ayatnya, diangkat supaya kenapa? Yang enggak pilihan hilang. Saudara, kalau kita mau lalui proses ini, engkau tidak perlu jerit-jerit untuk diangkat Tuhan. Engkau tidak perlu bilang, Tuhan angkat aku, Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Datang dewek. Saudara lihat, kita harus mau berhenti jadi Farisi. Ya, saya mengakui, saya percaya ada mujizat. Tapi masa bisa ya, mana mungkin. Itu Farisi. Saya tidak percaya gitu sudah, buktinya saya nunggu sekian lama mana. Jadi saduki. Jadi ular beracun. Perkataan kita beracun buat orang lain. Jatuhkan orang, mematikan orang. Terus di bawahnya. Kita tidak mau tumbuh-tumbuh jadi orang Kristen. Cukup jadi pendengar, tidak usah jadi pelaku. Cukup dengar saja orang lain yang doakan, tapi tidak pernah bisa doakan orang lain. Ini tidak pernah tumbuh. Terus di bawahnya. Mau Tuhan bersihkan ke akar-akarnya. Yang paling tersembunyi pun kalau Tuhan bilang gini, ya Tuhan. Jangan bantah. Terus lagi ke bawah. Mau dibaptis dengan baptisan akhirnya Tuhan akan angkat. Ditampi. Ketika diangkat dia mau lihat kembali ke situ atau hilang. Sekarang pilihan di tangan kita. Kita semua ingin diangkat Tuhan. Kita ingin semua kita. Tetapi ada proses yang senang tidak senang harus kita lalui. Ada hal yang harus kita alami. Tidak bisa kita menghindar. Kita mau berdoa. Renungkan firman Tuhan. Maukah kita melalui proses itu? Sudah sampai di mana prosesnya? Mungkin selama sekian tahun cuma tetap Farisi dan Saduki saja. Penuh kepura-puraan. Tidak pernah berubah pola pikir kita. Tidak pernah berubah iman kita sama Tuhan. Mungkin yang kedua tidak pernah tumbuh-tumbuh. Tetap ragu, tetap tidak percaya. Tetap malas. Baca firman tetap tidak sungguh-sungguh. Atau tetap tidak mau, atau menyembunyikan sesuatu akar-akar yang mau dibereskan sebenarnya tapi tidak mau dibereskan. Atau mungkin saat ini hidup kita sedang mengalami baptisan api. Sesudah baptisan api itu kita akan diangkat. Tapi kalau akar kita dalam, kita tidak akan roboh. Tapi kalau kita hanya datang hanya untuk minta tolong Tuhan, percaya sudah ditolong Tuhan kita akan hilang. Izinkan Tuhan terus memisahkan kita semakin jauh dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Supaya itu tidak pernah kembali lagi dalam hidup kita. Musik naikkan satu pujian.